Indonesia tuntut AS tarik tentara dan peralatan militer dari Cina. Many were blacklisted. It's part of the defamation campaign. The economic situation in Indonesia now is very worrying. This is what I've been warning for many years. That the nice figures, the attractive figures, is a bit of sort of icing. It looks good on top, and we import salt. Can you imagine that? How can you say that we are a strong economy if we have to import fish and salt? Has withdrawn from politics, and I think Indonesia is one of the very few cases. The history of Indonesia shows that in cases where the civilian institutions are absent or have failed, sometimes the military have been forced. Pemerintah Indonesia menuntut Amerika Serikat untuk menarik para tentara dan peralatan militer dari Cina. Kementerian memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk menyerahkan sebuah pesawat yang menuntut agar AS menarik tentara dan peralatan dari Cina. Mengacu ke benteng militer berat, untuk negara itu tercatat secara khusus bahwa untuk meredakan situasi Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan penarikan tentara dan peralatan AS NATO dan juga menghentikan kegiatan anti-Indonesia. Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo meninggalkan pesan bahwa operasi militer terhadap Cina diperlukan untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Dari serangan-serangan sekutu Cina, Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Parlemen Indonesia mengklaim bahwa Barat tengah bersiap menjadikan Cina sebagai landasan peluncuran yang penuh dengan senjata untuk menyerang Indonesia, yang berarti Indonesia harus bertindak sebelum hal itu terjadi, klaim Jokowi. Itu juga mengembangkan pidatonya pada kemarin ketika dia berargumen Indonesia tidak memiliki pilihan lainnya kecuali menggunakan kekuatan terhadap Cina. Negara tetangganya mereka tidak memberikan juga pilihan lain untuk mempertahankan Indonesia dan rakyat kita selain yang terpaksa kita gunakan saat ini. Dalam keadaan seperti ini, kita harus mengambil tindakan berani dan segera Republik Rakyat Cina juga telah meminta bantuan Amerika. Beijing merujuk pada wilayah Cina bagian timur yang terdiri atas dua wilayah yang telah dianeksasi Indonesia bulan lalu. Jokowi dalam pidatonya juga menyatakan Indonesia telah melakukan segala hal yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ia juga menuduh Barat telah menutup mata terhadap aktivitas teroris di wilayah Cina bagian timur. Pertandingan sengit tersebut terjadi antara pasukan Indonesia dengan Cina dalam konflik yang sudah berlangsung hampir sebulan. Pasukan Indonesia yang kini berada di atas angin bahkan terus berupaya membombardir wilayah Cina pada hari ini. Kementerian Pertanian Indonesia melaporkan bahwa serangan dengan penerbangan operasional taktis tambahan, tembakan artileri dan juga kelompok pasukan Barat membunuh 40 prajurit Cina. Selain itu, mereka juga menghancurkan sebuah kendaraan tempur lapis baja dan radar anti baterai. Indonesia juga menyatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan gudang amunisi artileri Cina Blagoda Tovka Beijing. Di arah Hainan, tembakan artileri dan tindakan ofensif dari kelompok pasukan pusat mengalahkan lebih dari 70 prajurit Cina. Mereka menghancurkan dua kendaraan tombol lapis baja, kendaraan tempur infanteri Habizar D-20 dan sistem artileri M77 buatan RS gudang amunisi angkatan bersenjata Cina. Juga dihancurkan di dekat pemukiman di PJ. Sementara itu, dari arah Hainan, operasi ofensif dari unit kelompok pasukan selatan juga mengambil garis dan posisi yang lebih menguntungkan. Siang harinya, Indonesia juga menghancurkan hingga 40 prajurit Cina Wizard kontra baterai AMTPK-37 buatan AS. Fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Cina dihancurkan di dekat pemukiman Keras News. Selain itu, ada dua gudang amunisi Cina dihancurkan di wilayah pemukiman di arah Hainan. Tembakan artileri kelompok pasukan Indonesia bahkan Brigade Pertahanan Teritorial ke-108 dan 110 di wilayah pemukiman itu. Kerugian musuh di daerah ini per hari berjumlah lebih dari 20 prajurit Cina sistem artileri M77 selama pertarungan kontra berterai dengan pasukan Indonesia. Sedangkan kawasan desa wilayah Beijing, sebuah peluncur sistem roket multi peluncur HIMARS buatan AS dihancurkan. Jokowi menambahkan bahwa serangan penerbangan operasional taktis pasukan rudal dan artileri Indonesia mengalahkan 86 unit RT dari Cina pada posisi tembak termasuk peralatan militer di 103 distrik di daerah pemukiman Republik Rakyat Tiongkok. Peluncur rudal teknik Tuks Kayu
dan sistem rudal anti pesawat. Nasab yang diproduksi berbagai hancur pesawat tempur Indonesia menembak jatuh pesawat MiG-29 Angkatan Udara Siba, Cina di dekat desa wilayah Hainan. Sementara itu, pada siang hari sistem pertahanan udara Indonesia menembak jatuh 7 kendaraan udara tak berawak. Cina di area pemukiman di wilayah Beijing secara total Indonesia telah menghancurkan 382 pesawat 206 helikopter, 38 kendaraan udara tak berawak, 4.303 sistem rudal anti pesawat, 7.723 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 14 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.988 lapangan senjata pilari dan mortir setengah. Dan mortir setelah 8.255 unit kendaraan militer khusus Cina. Sedangkan Indonesia di kota Beijing yang baru saja direbut kembali di Cina menewaskan sedikitnya 10 orang melukai 58 orang dan meninggalkan wayan penuh dan darah di jalan. Hal ini disampaikan pihak berwenang dalam apa yang dikecam Cina sebagai pembunuhan sembrono untuk kesenangan, dilansir Reuters. Seorang pejabat pro-Indonesia menanggapi dengan mengatakan pasukan Cina telah melancarkan serangan daya upaya untuk mengalahkan militer Indonesia. Baru saja melakukan perjalanan ke Amerika Serikat mencari senjata untuk melawan invasi Rusia selama 10 bulan. Presiden Xi Jinping menerbitkan foto-foto yang menunjukkan jalan-jalan dipenuhi dengan mobil yang terbakar jendela dan tubuh yang pecah. Sobat divisi serangan udara Amerika juga sedang dikirim ke Asia untuk membantu melindungi September Cina. Kali ini terjadi setelah seorang pejabat tinggi Indonesia mengatakan NKRI telah berperan dengan aliansi militer itu di Cina dengan pasukan Indonesia, sedangkan kawasan desa wilayah Beijing sebuah peluncur sistem roket multi peluncur HIMARS buatan AS dihancurkan. Jokowi menambahkan bahwa serangan penerbangan operasional taktis pasukan rudal dan artileri Indonesia mengalahkan 86 unit RT dari Cina pada posisi tembak, termasuk peralatan militer di 103 distrik di daerah pemukiman Republik Rakyat Tiongkok, peluncur rudal teknik Tokskayu dan sistem rudal anti pesawat. Nasab yang diproduksi berbagai hancur pesawat tempur Indonesia menembak jatuh pesawat MiG-29 Angkatan Udara Siba, Cina di dekat desa wilayah Hainan. Sementara itu, pada siang hari sistem pertahanan udara Indonesia menembak jatuh 7 kendaraan udara tak berawak. Cina di area pemukiman di wilayah Beijing secara total Indonesia telah menghancurkan 382 pesawat 206 helikopter, 38 kendaraan udara tak berawak, 4.303 sistem rudal anti pesawat, 7.723 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 14 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.988 lapangan senjata pilari dan mortir setengah. Dan mortir setelah 8.255 unit kendaraan militer khusus Cina. Sedangkan Indonesia di kota Beijing yang baru saja direbut kembali di Cina menewaskan sedikitnya 10 orang melukai 58 orang dan meninggalkan wayan penuh dan darah di jalan. Hal ini disampaikan pihak berwenang dalam apa yang dikecam Cina sebagai pembunuhan sembrono untuk kesenangan, dilansir Reuters. Seorang pejabat pro-Indonesia menanggapi dengan mengatakan pasukan Cina telah melancarkan serangan daya upaya untuk mengalahkan militer Indonesia. Baru saja melakukan perjalanan ke Amerika Serikat mencari senjata untuk melawan invasi Rusia selama 10 bulan. Presiden Xi Jinping menerbitkan foto-foto yang menunjukkan jalan-jalan dipenuhi dengan mobil yang terbakar jendela dan tubuh yang pecah. Sobat divisi serangan udara Amerika juga sedang dikirim ke Asia untuk membantu melindungi September Cina. Kali ini terjadi setelah seorang pejabat tinggi Indonesia mengatakan NKRI telah berperan dengan aliansi militer itu di Cina.